Hai, balik lagi di Multi Only dan kali ini kita akan review seri Gundam yaitu Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury dirilis pada bulan September 2022 sampai dengan Juli 2023. Dia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian prolog dengan jumlah 1 episode dan season pertama dengan jumlah 12 episode dan bagian terakhir adalah season keduanya dengan berjumlah 12 episode. Nah, jadi seri ini menceritakan mengenai perjalanan si Suletta Mercury dalam bersekolah di Astikasia dengan jurusannya yaitu pilot Mobile Suit. Dan perjuangan dia dengan Miorena Rembrandt agar teknologi Gundam atau Gundam bisa diakui. Jadi di episode prolognya itu diceritain mengenai sejarahnya teknologi Gundam atau Gundam dan terjadi pembantaian tim Vanadis oleh kelompok Katedra dan ini menjadi awal mula dendamnya si Lady Prospera. Gimana enggak? Karena seluruh koleganya si Lady Prospera dan suaminya sendiri si Nadine Samaya itu dibunuh, mati semua. Dan itu dilihat langsung oleh anaknya yaitu Eric Samaya. Dan ini membuat ekspektasi gue tuh tinggi banget buat season 1 dan season 2-nya. Sayangnya di season pertama itu pace-nya itu diturunin. Dan itu hanya menceritakan kehidupan sehari-hari si Suletta Mercury bersekolah di Astikasia. Jadi ya ekspektasi gue itu agak terbantahkan gitu. Jadi anti klimaks dari si prolog ke season pertamanya. Dan pertarungannya pun bisa dihitung jari. Dari 12 episode hanya beberapa kali pertarungannya. Dan yang gue paling ingat di season pertama itu adalah kemunculan Gundam Aerial pertama kali. Dan Aerial geprek orang di episode 12 itu gore banget sih. Nah, baru di akhir season pertama sampai dengan season kedua, pace-nya itu dinaikin lagi. Banyak pertarungan-pertarungan yang bagus banget. Emosinya tuh dapet banget dan intens banget gitu. Jadi, wah seru banget sih di situ. Kemudian setiap episodenya juga nggak bisa ketebak alurnya tuh seperti apa. Jadi bikin penasaran untuk episode-episode ke depannya. Dan banyak teori penggemar yang dijawab di sini. Nah, jadi setiap case-case-nya itu terjawab di episode-episode di season kedua ini. Nah, plot twist-nya yang paling keren adalah main Gundamnya atau Gundam utamanya itu jadi final boss-nya. Gimana? Keren nggak? Yang gue suka dari The Witch from Mercury ini, dia itu banyak nampilin misterinya di sini, yang nanti akan dijawab di akhir-akhir season. Antara lain, si Eric Samaya dengan Suletta Mercury itu apakah orang yang sama atau bukan? Kemudian Elan Ceres itu siapa? Kenapa dia banyak banget gitu? Kemudian si Aerial itu apakah dia hidup atau memang mobile suit biasa? Nah, itu nanti dijawab di akhir-akhir serinya. Dan itu emang menarik banget dan itu bikin penasaran dan bikin kita pengen lihat lagi. Dan yang gue suka lagi adalah mobile suit-nya di sini tuh keren-keren banget ya. Ya udah pasti yang pertama ada Elfrid, ada Aerial Guyo, kemudian ada Gundam Caliburn, kemudian ada apa lagi? Ada si Dilanza juga itu keren, kemudian Daryl Balde, kemudian ada Mikhailis, kemudian Gundam Parak dan sebagainya itu keren-keren banget. Gue suka di situ. Selain itu yang gue suka lagi adalah original soundtrack dan scoringnya. Itu scoringnya tuh setiap pertarungan itu bagus banget, pas banget dan menggugah emosi. Jadi setiap pertarungan itu dengan scoring yang pas itu bikin intens banget gitu. Emosinya tuh dapet banget gitu.
Ada hal-hal yang nggak gue suka juga di The Witch from Mercury. Yang pertama udah pasti antara hubungan antara si Suletta Mercury dan Nyonya Rembrandt. Karena hubungan mereka itu nggak cuman sahabatan doang. Karena di akhir season sampai dengan menikah. Dan itu gue agak dipaksain gitu dan agak janggal sih. Dan nggak sesuai aja untuk kultur di Indonesia. Nah, kedua yang gue nggak terlalu suka adalah perkembangan karakter dari karakter utamanya, yaitu si Suletta Mercury yang kurang mendapatkan perkembangan karakter. Jadi terasanya ya begitu-begitu aja gitu. Walaupun terakhir ya, dari dia hanya jadi disuruh-suruh sama ibunya, jadi bisa kemauan sendiri, tapi agak kurang sih. Berbeda halnya dengan si Guel Jetta, di mana dia dari pangeran yang manja dan arogan menjadi kalah-kalah terus, gak sengaja bunuh orang tuanya, kemudian diculik oleh Dawn of Fall, kemudian dia bangkit lagi menjadi orang yang lebih baik lagi dan pemimpin yang bagus juga menurut gua. Dan terakhir gua agak bingung sama Quiet Zero. Sebenarnya itu tujuannya si Quiet Zero tuh buat apa sih? Karena dia bilang itu untuk membuat dunia untuk si Eric Samaya. Karena sebenarnya si Eric Samaya itu sebenarnya sudah bisa hidup di Gundam Aerial sendiri. Dia udah bisa gerakin si Aerial sendiri. Nah, kelihatan kan di akhir episode nggak dipilotin aja si Aerial udah bisa gerak ya. Dan ternyata di akhir episode juga dia itu bisa dipindahin ke si bonekanya si Suletta Mercury. Jadi kalau misalkan menurut gua ya, harusnya tinggal dibikin aja badannya kayak orang gitu. Karena kan Gundam itu memang teknologi untuk membantu orang-orang di luar angkasa yang mempunyai keterbatasan akan tubuhnya. Nah, itu dibikinin tuh tubuh replikanya. Kenapa nggak dibikinin aja buat si Eric Samaya? Jadi kayak orang gitu ya. Nah, gue jadinya agak bingung nih, si Quiet Zero itu tujuannya buat apa? Jadi kayak dibikin-bikin aja sih. Dan endingnya juga pace-nya tuh cepet banget gitu. Karena kayak diburu-buru. Dan ya memang happy ending semua. Cuma kayaknya kurang puas sih kalau gue. But anyway, ini The Witch from Mercury itu adalah salah satu seri Gundam yang menurut gua oke lah ya. Tapi jangan ditonton dengan adik-adik kalian di bawah 15 tahun, itu jangan ditonton lah. Karena ya tadi, karena ada hubungan sesama jenis dan sebagainya. Takutnya itu jadi pembenaran aja sih menurut gua. Tapi secara garis lurus ceritanya itu cukup menarik sih menurut gua. Jadi kalau misalkan gua kasih skor, gua akan kasih skor 7/10. Karena ini lumayan bagus, apalagi di akhir-akhir season kedua dan Gundam prolognya itu keren banget. Cuma di season pertamanya aja gua agak bosen. Nah, itu aja sih review kita kali ini. Nah, kalau kalian suka, mungkin nanti akan gua review-review lagi untuk seri-seri yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.